catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Di negeri yang katanya demokrasi, rakyat sering jadi dekorasi. Suara mereka didengar hanya saat janji, setelahnya sunyi. 50 juta per bulan untuk tunjangan perumahan. Angka yang membuat rakyat geleng kepala, mengelus dada dan akhirnya turun ke jalan. Karena di negeri ini kemewahan sering punya alasan, tapi kepedihan jarang mendapat jawaban. Aksi ini bukan tiba-tiba, ia lahir dari logika yang luka. Harga pangan merangkak, ongkos hidup melonjak, subsidi seret, lapangan kerja sempit. Namun DPR merasa perlu tambahan untuk hunian elit. Tak heran jika amarah meledak, gelombang protes datang, mahasiswa bersuara, rakyat menuntut keadilan. Awalnya tenang sebelum badai datang. Pemantik hanya satu, rencana DPR menambah tunjangan perumahan 50 juta rupiah per bulan. Katanya untuk mendukung kinerja, tapi publik justru bertanya, kinerja yang mana? Kerja yang bikin rakyat percaya? Atau kerja memuaskan selera pribadi saja? Namun semua berubah ketika aspal ibu kota memerah oleh darah. Seorang pengendara ojek online, Afan Kurniawan, tewas di Pejompongan. Bukan karena kriminal, tapi karena rantis brimob yang melintas brutal. Video viral amarah nasional, gelombang protes berubah jadi badai moral. Ini bukan lagi soal tunjangan, tapi soal nyawa yang melayang karena kekuasaan yang tak kenal aturan. Tentang nyawa, tentang kuasa, tentang bagaimana negara memperlakukan warganya. Pertanyaan publik menggelegar, negara ini untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk raja-raja parlemen yang duduk di kursi empuknya? Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Makassar terbakar, Jakarta bergejolak. Dari Bandung, Surabaya, hingga Yogyakarta ikut panas. Di Makassar, 3 nyawa hilang, puluhan kendaraan hangus terbakar. Di Jakarta, 951 orang ditangkap, sejumlah halte Transjakarta dibakar, MRT dibatasi, kota sempat lumpuh. Ironisnya yang diperjuangkan rakyat adalah keadilan, tapi yang mereka dapat adalah gas air mata dan borgol di tangan. Rakyat ingin dengar penjelasan, bukan ancaman, bukan kekerasan. Pertanyaannya sederhana, di negeri demokrasi ini, mengapa suara rakyat harus dibungkam dengan kekuatan aparat? Ironi bukan? Rakyat yang menuntut keadilan malah diberi kekerasan. Rakyat yang bertanya malah dibungkam. Rakyat yang marah malah dipaksa diam. Padahal mereka cuma ingin satu, negara hadir tanpa menindas yang lemah. Tapi apa daya, di negeri ini kadang gas air mata lebih cepat datang daripada solusi yang nyata. Tuntutan rakyat sederhana, batalkan tunjangan 50 juta, usut tuntas pembunuhan Afan, adili pelaku, dan jangan ada lagi nyawa yang jadi korban arogansi kekuasaan. Saya selaku Kadif Propam Polri tetap berkomitmen dan menjaga integritas dari organisasi saya yang saya pimpin ini. Dan saya akan menegakkan hukum seadil-adilnya sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri. Sudah jelas perintah Bapak Presiden, sudah jelas perintah Bapak Kapolri yang untuk menuntut, memeriksa dan mengusut tuntas seluruh pihak-pihak yang terkait. Pemerintah bilang 7 brimob ditahan, Kapolri minta maaf, Ketua DPR datang melayat, tapi publik paham.
atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf. Saya Kopatrio, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya Nafa Indria Urbah meminta maaf yang sebesar-besarnya. Di negeri ini permintaan maaf sering jadi obat penenang, bukan obat penyembuh penyakit kronis yang bernama keserakahan. Sementara soal tunjangan masih dibahas, masih digodok. Seolah suara rakyat hanya angin lalu, seolah tragedi yang terjadi bukan pelajaran yang cukup untuk hentikan keserakahan. Bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Kisah ini mengajarkan kita satu hal, ketika wakil rakyat lupa siapa yang mereka wakili, rakyat akan bicara dengan cara yang tak lagi ramah. Rakyat hanya minta wajar, negara hadir tanpa menabrak yang lemah. Rakyat ingin hidup layak, bukan sekedar jadi angka dalam laporan kinerja yang tak pernah akurat. Kita sedang diuji apakah DPR akan tunduk pada nurani atau terus berjalan di jalan yang salah sampai suara rakyat benar-benar pecah. Karena sejarah selalu membuktikan ketika penguasa tak mendengar, rakyat akan bicara lebih nyaring dengan cara yang tak lagi ramah. Dan percayalah, setiap kebijakan yang lahir tanpa empati akan mati di jalanan yang dipenuhi demonstrasi. Di atas kertas mereka janji mengabdi, di atas jalanan rakyat beraksi. Karena sejarah selalu mengulang, ketika nurani mati, api amarah akan menyala, dan tak ada kursi empuk yang mampu memadamkannya. Like bukan sekedar angka, komentar bukan sekedar kata, dan share bukan sekedar berbagi cerita. Ini tentang melawan lupa dan memastikan para penguasa tak lagi berpesta di atas derita. Guys, teruslah kritis supaya tetap menjadi bagian dari Bicara Bangsa.